Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, nama saya Siti Nur Khalifah dari kelas PAI 4C. Pada saat ini saya akan masuk pada mata kuliah pengembangan media pembelajaran. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Musadat Harahap SPDI, MPDI, dan tak lupa pula kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan tak lupa selawat beserta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada mata kuliah ini saya akan membahas judul yaitu darah nifas. Darah nifas, sesuatu yang biasa dialami seorang wanita pasca melahirkan. Darah nifas yang dialami istri biasanya berlangsung dalam 40 hari, dan jika seorang istri telah suci dari haid atau nifasnya, maka hendaklah ia mandi atau bertayamum. Adapun beberapa mazhab yang menjelaskan tentang darah nifas, diantaranya yaitu mazhab Hanafi. Mazhab yang berpendapat bahwa darah nifas hanyalah darah yang keluar setelah wanita melahirkan. Yang kedua, mazhab Al-Malikiyah yang berpendapat bahwa darah yang keluar dari kemaluan wanita ketika dia melahirkan atau setelahnya. Adapun mazhab yang ketiga yaitu mazhab Asy-Syafi'iyah. Menurut Syafi'iyah berbeda pendapat yang demikian, haid sebagian yang lain istihadah, bukan haid, belum pula termasuk nifas, dan secara ittifaq darah nifas adalah darah keluar setelah bayi keluar atau terlahir. Dan yang keempat, mazhab Hanabilah. Mazhab Hanabilah, darah yang keluar dari rahim bersama dengan kelahiran bayi, termasuk yang keluar 2 atau 3 hari sebelum kelahiran hingga hari ke-40 dari kelahiran. Sedangkan jumhur ulama umumnya mengatakan bahwa darah yang keluar sebelum kelahiran bayi bukan termasuk darah nifas. Darah nifas pada operasi sesar. Terdapat beberapa syarat bagi wanita setelah operasi sesar. Itu pertama, darah nifas darah yang berasal dari rahim. Yang kedua, keluar dari farj wanita setelah dia melahirkan. Yang ketiga, dari waktu melahirkan dan keluarnya darah menurut pendapat jumhur ulama tidak terjeda hingga 15 hari. Yang keempat, tidak ada batasan minimal sehingga meskipun setelah melahirkan wanita hanya melihat sebentar atau sedikit darah, setelah itu bersih, maka dia dihukumi sebagai wanita yang nifas. Yang kelima, keluarnya darah tidak melewati batasan maksimal nifas. Melihat kemaluannya keluar darah, namun dia hanya melihat sedikit saja ada darah, maka dengan keluarnya darah yang sedikit dari farj darah itu sudah termasuk nifas. Sedangkan darah yang keluar dari bekas luka jahitan pada perut ibu bukan termasuk darah nifas, karena darah itu bukan karena melahirkan, melainkan karena luka bekas bedah operasi. Selanjutnya, darah nifas dan air ketuban.
Menurut jumhur ulama, darah nifas adalah darah yang keluar saat bayi lahir atau sesudahnya. Dan air ketuban adalah air yang pecah dan mengalir dari kemaluan wanita dan tidak termasuk darah nifas. Selanjutnya, darah yang keluar dari wanita keguguran. Apabila janin yang keluar itu telah membentuk organ, maka para ulama bersepakat bahwa darah yang keluar mengiringinya adalah nifas, sehingga pada saat itu ibunya tidak diperkenankan sholat, puasa, dan segala larangan yang berlaku bagi wanita nifas. Adapun dua mazhab yang berbeda pendapat. Yang pertama, mazhab Asy-Syafi'iyah. Berdasarkan pemaparan bahwa mazhab Syafi'i adalah mazhab yang berpendapat bahwa nifas dapat dialami oleh wanita yang telah mengalami keguguran, baik janin yang keluar baru berupa alaqah ataupun mudghah, apalagi kalau telah membentuk organ. Seperti kata Imam Ar-Ramli, karena darah nifas adalah darah yang keluar setelah rahim kosong dari hamil. Yang kedua, menurut para jumhur ulama, berbeda pendapat dengan mazhab Asy-Syafi'i. Mereka sepakat bahwa kalau janin yang keluar membentuk organ, maka darah yang keluar disebut nifas. Namun jika belum membentuk, masih berupa gumpalan darah, gumpalan daging, maka darah yang keluar bukan nifas, melainkan istihadah. Berikutnya, darah yang melewati waktu nifas. Ada beberapa mazhab yang berbeda pendapat. Salah satunya, pertama, mazhab Al-Hanafiyah yang berpendapat darah yang keluar pada hari ke-41 bukan nifas lagi, kecuali wanita telah punya kebiasaan, misalnya sebelumnya selalu nifasnya 50 hari, maka wanita ini tetap dianggap nifas sampai ke hari 50. Jika melewati 50 hari baru dihukumi sebagai istihadah. Yang kedua, mazhab Al-Malikiyah yang berpendapat batasan maksimal nifas adalah 60 hari. Sehingga kalau ada wanita masih keluar darah pada hari ke-41, maka darah tersebut tetap dianggap sebagai darah nifas. Adapun mazhab yang ketiga, yaitu mazhab Asy-Syafi'iyah yang berpendapat darah keluar melewati 40 hari termasuk darah nifas, karena batasan haid dan nifas ditetapkan berdasarkan kebiasaan yang selalu terjadi, dan Imam Asy-Syafi'i menemukan masa nifas yang biasa terjadi adalah 60 hari, maka ditetapkan batasan ini berdasarkan qiyas. Yang keempat, mazhab Hanabilah yang berpendapat bahwa jika darah keluar melebihi 40 hari dan bertabrakan dengan kebiasaan haidnya atau lebih selama tidak melampaui batasan maksimal haid 15 hari, maka darah tersebut adalah darah istihadah. Baiklah, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.